Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan tentang topik dan gagasan utama. Di pertemuan yang pertama kemarin, saya sudah menjelaskan apa itu tentang gagasan utama. Nah, untuk lebih jelas lagi, mari kita ikuti pembelajaran ini tentang topik dan gagasan utama. Jadi, yang dimaksud dengan topik adalah pembahasan atau inti keseluruhan teks atau paragraf. Biasanya berupa kata atau frase. Frase itu apa? Frase itu kelompok kata. Contohnya adalah Gunung Merapi. Kemudian, yang dimaksud dengan gagasan utama itu adalah ide pokok yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Nah, gagasan utama itu letaknya di mana? Di dalam kalimat utama. Nah, di dalam kalimat utama itu tidak semuanya merupakan ide pokok. Nah, tetapi bisa juga keseluruhan dalam kalimat utama merupakan ide pokok atau gagasan utama. Nah, gagasan utama yang terletak ya, di awal paragraf namanya adalah paragraf deduktif. Jadi, kalimat utamanya yang berisi ide pokok itu ada di awal paragraf. Nah, paragraf selanjutnya apa? Nah, selanjutnya di dalam paragraf itu berupa kalimat-kalimat penjelas. Jadi menjelaskan dari kalimat utama secara rinci. Kemudian bila gagasan utama itu terletak di akhir paragraf, maka disebut dengan paragraf induktif. Jadi sebelum gagasan utama, kalimat-kalimat sebelumnya berupa kalimat penjelas. Ya. Nah, ada juga yang kalimat utamanya itu terletak di awal dan di akhir paragraf. Kalau Ibu menyebutkan kalimat utama, berarti gagasan utama terletak di dalam kalimat utama tersebut. Nah, ini ada yang terletak di awal dan di akhir paragraf. Maka, di mana letak kalimat penjelasnya? Yaitu ada di tengah. Setelah kalimat utama di awal, kemudian kalimat penjelas diakhiri dengan kalimat utama lagi. Jadi ada di awal dan di akhir paragraf. Nah, ada juga yang gagasan utamanya itu terletak di tengah paragraf. Maka kalimat penjelasnya adalah sesudah dan sebelum gagasan utama. Kemudian kita akan menentukan topik. Topik itu nanti yang menjadi pokok. Topik dan gagasan utama. Nah, caranya bagaimana? Maka kita harus membaca seluruh paragraf dengan cermat. Jadi bacaannya dibaca secara keseluruhan. Kemudian menentukan apa yang akan dibahas secara keseluruhan atau itu yang disebut dengan topik. Kemudian temukan kalimat yang mengandung ide pokok. Nah, tentunya yang kalimat yang mengandung ide pokok itu ada dalam kalimat utama. Ide pokok sama dengan gagasan utama. Perhatikan kalimat penjelas yang mendukung gagasan utama. Seperti tadi sudah saya jelaskan, kalimat penjelas bisa setelah gagasan utama, bisa sebelum gagasan utama. Nah, sekarang saya berikan contoh teks. Ya, kita akan mencari apa itu topiknya dan mana itu gagasan utamanya. Lalu kalau saya menyebutkan ide pokok itu sama dengan gagasan utama. Nah, pada teks ini hutan bakau merupakan ekosistem penting di daerah pesisir. Hutan ini berfungsi melindungi pantai
dari abrasi dan menjadi tempat tinggal berbagai jenis hewan seperti burung, kepiting, dan ikan. Sayangnya, banyak hutan bakau yang rusak akibat penebangan air liar. Nah, topiknya apa? Nah, tentunya topiknya adalah hutan bakau. Ya, karena ini membicarakan tentang hutan bakau dari awal sampai akhir. Nah, di manakah letak gagasan utama atau ide pokok? Ide pokoknya kita lihat kalimat utamanya ada di mana? Di awal atau di akhir paragraf. Ya, coba kita cermati. Kalau gagasan utamanya hutan bakau merupakan ekosistem penting di daerah pesisir. Kita lihat pada kalimat penjelasnya. Hutan ini berfungsi melindungi pantai. Hutan ini, kata ini mengacu kepada hutan bakau. Berarti menjelaskan tentang fungsi dari hutan bakau. Maka pada kalimat penjelas ini menjelaskan ide pokoknya, ya. Kemudian kalimat yang kedua adalah hutan ini berfungsi melindungi pantai dari abrasi dan menjadi tempat tinggal berbagai jenis hewan seperti burung, kepiting, dan ikan. Yaitu menjelaskan tentang fungsi hutan bakau melindungi pantai dari abrasi dan sebagai tempat tinggal berbagai jenis hewan. Kemudian hutan bakau disayangkan banyak yang rusak akibat penebangan liar. Nah, ini menjelaskan juga dari hutan bakau. Kemudian tadi sudah kita analisis bersama. Nah, mari kita latihan singkat atau latihan yang mudah untuk menentukan apa topik dan gagasan utama yang terdapat pada teks berikut. Gunung Merapi adalah salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia. Setiap beberapa tahun sekali, gunung ini mengalami erupsi. Aktivitas vulkanik ini dapat membahayakan penduduk di sekitarnya. Nah, apa topiknya? Apa yang dibicarakan? Nah, yang dibicarakan gunung berapi atau gunung Merapi. Nah, yang ini topiknya adalah Gunung Merapi. Apa Gunung Merapi itu? Dijelaskan Gunung Merapi itu salah satu gunung berapi. Jadi Gunung Merapi itu nama gunung. Ada Gunung Merbabu, ada Gunung Gunung Slamet, ada gunung apa yang ada di Jawa Timur ya. Bentar ya. Nah, ini nama gunung namanya Gunung Merapi. Ya, gagasan utamanya mana? Gunung Merapi adalah salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia. Mana kalimat penjelasnya? Nah, kalimat penjelasnya setiap beberapa tahun sekali gunung ini, yang dimaksud gunung ini adalah Gunung Merapi mengalami erupsi. Kemudian aktivitas vulkanik adalah aktivitas Gunung Merapi. Nah, jadi kedua kalimat penjelas masih menjelaskan tentang Gunung Merapi. Nah, gimana ide pokok di dalam kalimat itu dijelaskan dalam kalimat penjelas. Ya, nah sekarang kita kesimpulan ya. Nah, yang dimaksud topik adalah inti pembahasan suatu teks. Kemudian gagasan utama adalah ide pokok, ya, ide pokok yang dikembangkan dalam paragraf. Nah, menentukan gagasan utama membantu memahami isi teks secara utuh dan jelas. Jadi setelah kita bisa menentukan gagasan utama, maka kita bisa memahami apa isi teks tersebut. Oke, sudah jelas bisa membedakan mana topik dan mana gagasan utama. Ya,
kita sudah berlatih, sudah saya jelaskan satu persatu. Mari kita lanjutkan dengan mengerjakan LKPD berikut ini. Nah, di sini petunjuknya adalah kita harus membaca secara keseluruhan dari teks yang disampaikan, ya, membacanya secara seksama, secara paham. Kemudian boleh berdiskusi dengan temannya untuk menentukan topik dan gagasan utama setiap paragraf. Kemudian menulis jawaban pada tabel yang disediakan. Nah, pada kesempatan ini kalian akan menentukan topik dan gagasan utama dari bacaan Gajah Asia. Ya, oke, silahkan dibaca. Kemudian tentukan apa topiknya dan apa gagasan utama. Kemudian tugas yang kedua adalah kalian mencari gagasan utama dalam bacaan sepeda motor di Indonesia yang ada di dalam buku paket. Silahkan dibuka buku paketnya, dicari bacaan yang berjudul sepeda motor di Indonesia. Silahkan kalian nanti mencari gagasan utama setiap paragraf yang ada pada bacaan tersebut. Ada 6 paragraf, silakan masing-masing satu persatu dicari gagasan utamanya. Ya. Nah, setelah selesai, kalian nanti mengerjakan di Google Drive. Saya sudah mengirimkan soal yang ada di Google Form, di Google Form. Silahkan kalian mengerjakan. Jangan lupa ditulis nama, ya. Kemudian di situ kelasnya tinggal milih, kemudian nomor absennya tinggal milih. Kalian hanya boleh mengerjakan satu kali, ya. Jadi satu kali nanti sudah lihat skornya, biarkan saja, nggak usah diulangi lagi. Kita baru belajar untuk menentukan gagasan utama, ya. Semoga nanti kalian bisa mengerjakan dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik, ya. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kalian jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.